Daerah Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2024. Bab 1. Pendahuluan 1.1. Penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2024 ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan visi pembangunan RPJMD Kabupaten Pelalawan tahun 2021-2026. Adapun tema pembangunan Kabupaten Pelalawan tahun 2024 yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat menuju Pelalawan maju. Tema dimaksud memberikan arahan bahwa pembangunan Kabupaten Pelalawan tahun 2024 yang akan dilakukan yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan produktivitas guna memantapkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang inovatif menuju Pelalawan maju serta mengatasi isu strategis di Kabupaten Pelalawan, maka sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam 5 prioritas pembangunan Kabupaten Pelalawan. Ada kebijakan pembangunan yang memberikan pedoman bagaimana strategi terhubung ke sasaran dan kapan sasaran tersebut harus dicapai. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pelalawan ditunjukkan untuk mengimplementasikan program, mewujudkan visi dan misi, serta sasaran pembangunan Kabupaten Pelalawan tahun 2021-2026 yang merupakan payung hukum dalam perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2024. 1.2. Maksud dan tujuan penyusunan nota keuangan. Nota keuangan disusun dengan maksud untuk memberikan penjelasan dan keterangan mengenai gambaran umum tentang kondisi umum keuangan daerah, baik yang menyangkut masalah pokok yang dihadapi, kebijakan umum APBD yang ditetapkan, maupun pertimbangan-pertimbangan lainnya yang menjadi dasar penyusunan rencana program dan kegiatan, termasuk strategi prioritas yang akan menjadi bahan rujukan bagi perangkat daerah dalam mensusun rencana kerja dan anggaran yang dijabarkan lebih lanjut melalui penyediaan dana APBD tahun anggaran 2024. Nota keuangan di samping memberikan penjelasan umum terhadap dasar-dasar pertimbangan yang melandasinya, rencana program dan kegiatan juga menjadi sasaran pengendalian evaluasi dalam tahap pelaksanaannya. Landasan hukum sebagaimana terlampir. Sistem manitra penulisan bab 1, bab 2, bab 3 sebagaimana terlampir. Bab 2. Kondisi umum pendapatan daerah. Anggaran pendapatan daerah Kabupaten Pelalawan pada APBD tahun 2024 mengalami penurunan pendapatan dibandingkan tahun 2023 yang didasarkan atas asumsi pertumbuhan ekonomi. Semua komponen pendapatan daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pendapatan transfer dari pusat mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, terutama pendapatan hasil bukan pajak sumber daya alam, sementara untuk pendapatan transfer antara daerah mengalami peningkatan dibanding tahun 2023. Permasalahan utama pendapatan daerah. Permasalahan utama yang terkait dengan masih relatif rendahnya pendapatan daerah Kabupaten Pelalawan antara lain: A. Masa transisi terkait dicabutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan daerah pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana turunan dari undang-undang tersebut belum terbit, sehingga daerah belum dapat memaksimalkan dalam mengelola potensi pendapatan yang ada di daerah. B. Belum optimalnya pengelolaan perusahaan daerah Kabupaten Pelalawan sebagai salah satu penghasil PAD. C. Masih lemahnya dukungan dari pihak ketiga yang merupakan mitra pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Estimasi pendapatan daerah. Pada tahun 2024, jumlah pendapatan daerah diestimasi sebesar 1.594.294.345.000 rupiah, dengan rincian sebagai berikut. Pendapatan asli daerah
tahun 2023 217.576.130.000 rupiah. Tahun 2024 321.570.908.000 rupiah, bertambah atau berkurang 103.994.778.000 rupiah. Kemudian pendapatan transfer tahun 2023 1.428.580.123.000 rupiah 355.000 rupiah. Sedangkan tahun 2004 1.425.723.437.000 rupiah, sehingga penurunan 165.836.685.355 rupiah. Dengan demikian pendapatan daerah tahun 2024 turun sebesar 3,71% dibandingkan dengan tahun 2023, dan proporsi pendapatan asli daerah mencapai 20,26% dari total target pendapatan daerah. Kebijakan umum pendapatan daerah guna merealisasikan estimasi pendapatan daerah sebagaimana disebutkan di atas, perlu digariskan kebijakan umum pendapatan daerah lainnya. 1. Melakukan optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan potensi dan kewenangan yang didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Melakukan upaya proaktif mendapatkan dana transfer yang lebih adil, baik dana transfer pemerintah pusat maupun dana transfer antar daerah. 3. Mengoptimalisasikan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Yang keempat, mengoptimalisasikan penerimaan laba atas penyertaan modal pemerintah daerah. Bab 3. Kondisi dan kebijakan anggaran belanja daerah. Kondisi umum belanja daerah. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa penyusunan APBD Kabupaten Pelalawan tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahunan ketiga dari pelaksanaan visi pembangunan RPJMD tahun 2021-2026. Mengacu pada tema pembangunan Kabupaten Pelalawan tahun 2024 di atas, maka belanja pembangunan Pelalawan tahun 2024 diarahkan pada peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Prioritas pembangunan terdiri atas fokus arah kebijakan dan program prioritas mendukung langsungnya pencapaian kinerja serta sasaran yang ingin dicapai. 1. Pengembangan SDM. Pengembangan sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pembangunan yang inklusif merata di seluruh wilayah. Upaya-upaya pengembangan kualitas SDM di Kabupaten Pelalawan dan agenda pembangunan ini difokuskan kepada 1. Peningkatan mutu akses layanan pendidikan masyarakat yang berkeadilan. 2. Kesetaraan gender. 3. Peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan. 4. Pengembangan kepemudaan dan olahraga yang kompetitif dan berdaya saing. 5. Keimanan ketakwaan masyarakat. 2. Pengembangan pertanian, industri dan UMKM. Upaya pengembangan pertanian, industri dan UMKM diajukan untuk menguatkan perekonomian masyarakat dan perekonomian daerah. Upaya pengembang pertanian, industri dan UMKM sebagai berikut. Pengembangan sektor komoditas kegiatan unggulan daerah melalui 1. Pengelolaan penangkaran bibit sawit. 2. Bantuan pupuk perkebunan dan pertanian tanaman pangan. 3. Bantuan bibit tanaman perkebunan kelapa, pinang dan sawit, bibit tanaman pangan, padi, jagung, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran. 4. Pembangunan sentra perikanan dan peternakan. 5. Pengembangan sentra food estate. Yang 6. Pengembangan hilirisasi tanaman sawit. 3. Pemerataan pembangunan infrastruktur. Upaya pemerataan pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta menopang penyediaan infrastruktur dasar Kabupaten Pelalawan. Upaya-upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Penyediaan infrastruktur pelayanan dasar. 2. Infrastruktur ekonomi. 3. Infrastruktur perkotaan. 4. Pengembangan pariwisata dan budaya. Upaya pengembangan pariwisata dan budaya ditujukan untuk meningkatkan kunjungan kontribusi pariwisata terhadap PAD Kabupaten Pelalawan serta dampak sosial dari ekonomi terhadap masyarakat sekitarnya. Upaya-upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut. Peningkatan citra dan pemasaran destinasi wisata. 2. Pengembangan produk kreatif dan pelestarian budaya lokal. 5. Peningkatan tata kelola dan pelayanan publik. Upaya peningkatan tata kelola dan pelayanan publik ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
Untuk mewujudkan pelayanan efektivitas, murah, transparan, pelayanan publik seringkali menjadi ukuran paling mudah untuk memahami sejauh mana kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik merupakan tujuan dari misi yang kelima, yaitu mewujudkan tata kelola dan layanan pemerintah yang humanis, good public service, berbasis data, teknologi informasi. Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut: meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui A. Penyediaan data terintegrasi basis perencanaan dalam pembangunan One Big Data. B. Pembangunan aplikasi klik pahlawan untuk layanan pemerintah terpadu, meningkatkan kualitas layanan publik. C. Layanan kemudahan berurusan, Sobar, Sonang berurusan. D. Meningkatkan kesejahteraan ASN dan non-ASN. E. 1 OPD 1 inovasi setiap tahunnya yang kita singkat dengan ASOI, Ambo Sonang Inovasi. B. Permasalahan utama belanja daerah. Fokus utama dari belanja daerah yang direncanakan dalam APBD tahun 2008 antara lain: 1. Kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pelawan masih cukup tinggi, baik menyangkut pendidikan, kesehatan, perhubungan, ekonomi, dan infrastruktur aparatur. 2. Banyaknya kebutuhan pemberdayaan masyarakat, baik bidang sosial, budaya, maupun ekonomi harus mendapatkan porsi anggaran dalam rangka menumbuhkan prakarsa, swadaya, kemandirian dalam pembangunan. 3. Tuntutan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, serta berkebutuhan pelayanan masyarakat mengharuskan pemerintah daerah melakukan langkah-langkah inovatif dan menggunakan teknologi informasi dalam pelayanannya. C. Kebijakan umum belanja daerah. Kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Pelawan tahun 2004 telah dituangkan dalam nota kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Pelawan dan DPRD Kabupaten Pelawan. Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Pelawan diarahkan untuk melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan, urusan pemerintahan, fungsi penunjang. Kebijakan belanja daerah tahun 2008 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, profesional, efisiensi, efektif. Adapun kebijakan belanja daerah untuk tahun 2004 sebagai berikut: penggunaan dana fungsi pendidikan 22,82% untuk memenuhi minimal 20% kebutuhan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Penggunaan dana fungsi kesehatan dasar 11,64% untuk memenuhi minimal 10% dalam rangka meningkatkan fungsi kesehatan pemerintah Kabupaten Pelawan secara konsisten berkesinambungan di luar gaji. Pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan, tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga, sumber daya insani, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. 3. Penggunaan dana untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN minimal 0,16%, untuk pengawasan minimal 0,75% sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2024. 4. Bantuan keuangan kabupaten kota, bantuan desa, hibah, bansos dan subsidi. 5. Pembangunan dana bagi hasil dan bantuan keuangan provinsi. 6. Pendukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah. D. Prioritas dan plafon anggaran belanja daerah. Plafon anggaran yang dialokasi sebagai belanja daerah tahun 2000 adalah sebesar 1.861.291.345.000 rupiah, terdiri dari belanja operasi sebesar 1.352.252.165.977 rupiah. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah, memberikan manfaat jangka pendek seperti belanja pegawai, barang dan jasa, subsidi, hibah, bantuan sosial. Belanja modal sebesar 249.577.156 rupiah. Belanja modal digunakan untuk anggaran pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap
dan aset lainnya. Belanja tidak terduga sebesar 500 juta rupiah. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja transfer 227 miliar 492 juta 1.867 rupiah. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Dibandingkan APBD murni tahun 2023, belanja daerah tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 12,14%. Jumlah belanja operasi pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,764%. Belanja modal mengalami penurunan sebesar 32,87%. Belanja tidak terduga turun 84,85%. Belanja transfer mengalami kenaikan sebesar 0,376%. Proporsi belanja operasi terhadap belanja daerah sebesar 73,85%. Belanja modal terhadap belanja daerah sebesar 13,85%. Belanja tidak terduga terhadap belanja daerah sebesar 0,03%, serta belanja transfer terhadap belanja daerah sebesar 12,22%. Kondisi bab 5, bab 4 maksud kami, kondisi dan kebijakan anggaran. Kondisi umum pembiayaan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran yang berikutnya. Pembiayaan merupakan salah satu komponen struktur APBD yang meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan meliputi A. Silpa, B. Pencairan dana cadangan, C. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, D. Penerimaan peminjaman daerah, E. Penerimaan kembali pemberian pinjam daerah, dan atau F. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengeluaran pembiayaan meliputi A. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, B. Pemenyertaan modal daerah, C. Pembentukan dana cadangan, D. Pemberian pinjaman daerah, dan atau E. Pengeluaran biaya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Jumlah belanja tahun 2024 dibandingkan dengan pendapatan sebagaimana diuraikan terdahulu, maka terdapat defisit anggaran sebesar 275 miliar. Defisit anggaran tersebut akan didanai oleh penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran silpa tahun anggaran 2003 sebesar 274 miliar. Termasuk di dalamnya terdapat sisa DBHDR yang berakhir penggunaannya pada tahun 2024. Permasalahan utama pembiayaan. Sumber-sumber penerimaan dari pembiayaan APBD Kabupaten Pelalawan selama ini biasanya berasal dari silpa tahun sebelumnya yang masih dalam kendali pemerintah Kabupaten Pelalawan. Meskipun dimungkinkan untuk menambah pembiayaan dari pinjam daerah, namun sampai saat ini pemerintah Kabupaten Pelalawan belum merasa perlu menggunakan alternatif tersebut dalam rangka menutup defisit belanja. Permasalahan yang dapat dikemukakan menyangkut pencantuman angka silpa. Penghitungan angka silpa memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam sumber yang berasal dari seluruh perangkat daerah. Di samping itu, angka silpa ini tergantung pula daripada realisasi pendapatan dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 tersebut. Sampai saat ini pemerintah Kabupaten Pelalawan belum mendapatkan kepastian angka realisasi akhir dari pendapatan daerah. Atas dasar kondisi tersebut, angka silpa yang dicantumkan pada APBD 2024 baru bersifat estimasi, yang mana angka sebenarnya akan ditetapkan pada mekanisme perubahan APBD setelah dilakukan audit BPK RI perwakilan Provinsi Riau. Kebijakan umum pembiayaan. Kebijakan umum pembiayaan APBD Kabupaten Pelalawan tahun 2024, yakni menampung dana silpa tahun 2024 sebagai berikut. Surplus tahun 2003 440 miliar 671 juta 597 juta 847 ribu rupiah. Tahun 2004 274 juta miliar 274 miliar.
bertambah 166.571.847 rupiah. Kemudian penerimaan pembiayaan tahun 2003 440.971.597.847 rupiah. Tahun 2024 277 miliar. Sementara berkurang 166.671.597.847 rupiah. Maka demikian Silpa tahun berjalan sekarang masih dalam prosesnya. Kemudian bab 5, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam APBD Kabupaten Pelawang tahun 2024, terutama mengacu pada Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, untuk mengakomodir kepentingan dan spesifikasi permasalahan di Kabupaten Pelawang, diformulasikan beberapa program dan kegiatan baru dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip anggaran yang dimanfaatkan dalam Permendagri tersebut. Program dan kegiatan belanja langsung, plafon anggaran dan tujuan yang hendak dicapai menurut urusan pemerintahan. Jumlah program dan kegiatan belanja langsung serta tujuan yang hendak dicapai menurut perangkat daerah sebagaimana terlampir. Penutup. Demikian gambaran tentang APBD Kabupaten Pelalawan tahun 2024. Sebagaimana penutup dapat dijelaskan beberapa hal menyangkut APBD tahun 2024 sebagai berikut. APBD Kabupaten Pelawang tahun 2024 berjumlah 1.294.394.345.000 rupiah. Terdiri dari pendapatan asli daerah 321.570.989.000 rupiah. Pendapatan transfer sebesar 1.265.723.437.000 rupiah. Penerimaan pembiayaan sebesar 274 miliar. Pengeluaran belanja operasi sebesar 1.375.252.165.165.165.000 rupiah. Belanja modal sebesar 258 miliar 49.400.577.000 rupiah. Belanja tidak terlugas sebesar 500 miliar. Belanja transfer 227 miliar 490.601.867 rupiah. Bila dibandingkan APBD tahun 2023, total APBD tahun 2024 ini turun sebesar 12,14%, pendapatan daerah turun sebesar 3,74% dan belanja daerah turun sebesar 12,4%. Anggaran belanja yang dialokasi cukup besar adalah belanja urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruangan, urusan pemerintahan, fungsi penyundang bidang administrasi pemerintahan lainnya. Ditentukan oleh formulasi rencana yang tepat, juga ditentukan oleh persepsi yang sama terhadap cara, metode, dan tujuan yang ingin dicapai tersebut. Oleh sebab itu, kami mengharapkan nota keuangan ini telah dapat memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai APBD Kabupaten Pelalawan tahun 2024. Sebalik batang menyimpan